Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Ar-Rahman. Mudah, unggul, bertakwa. Baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini kepada Ananda Naufal, ketua kelas, untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih pada Ananda Naufal yang telah memimpin doa pada hari ini. Alhamdulillah senang sekali Ustadz hari ini bisa kembali bertemu dengan kalian di kelas 11 ini. Jadi kalau kemarin memahami konsep, hari ini kalian sudah punya kemampuan menjelaskan konsep adab bersosial media di dalam Islam. Oke? Kemudian yang kedua, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan sosial media yang ada. Dan untuk memastikan apakah kalian memang sudah memahami materi dengan baik, maka Ustadz ingin memberikan satu ice breaking sekaligus asesmen ya. Asesmen awal pembelajaran menggunakan media aplikasi Kahoot. Nah, karena itu silahkan untuk menyiapkan perangkat yang telah kalian bawa, yaitu Chromebook-nya masing-masing. Silahkan dibuka dan kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan kuis. Siap? Siap. Oke. Akan masuk ke kahoot.it ya. Kemudian masukkan kode yang ada pada layar dan kita akan mulai permainan. Ya, sudah terlihat? Oke, silakan masukkan kodenya. Apa yang harus dilakukan jika menerima informasi yang belum jelas kebenarannya? Oke, silakan dijawab. Iya, siapakah yang tercepat? Dan ternyata Naufal naik lagi ke atas, kemudian Bayu menyusul, Labib, Amar Rifki, dan Amar Ghazi. Pertanyaan terakhir. Bersiap? 1, 2, 3. Apa yang sebaiknya dilakukan jika kita berbeda pendapat dengan seseorang di media sosial? Silakan dijawab dari sekarang. Oke, siapakah juaranya? Masya Allah, Labib juara 3, kemudian Bayu juara yang kedua. Siapa yang pertama? Oke, Naufal, kasih aplaus dulu para juara. Iya, alhamdulillah, berarti teman-teman sudah mulai memahami dengan baik materi ini. Nah, untuk memperkuat pemahaman hari ini, izinkan Ustadz untuk kembali memperdalam materi ini. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah bahas sebelumnya, adab bermedia sosial dalam Islam ini merupakan bagian dari materi akhlak yang merupakan bagian daripada ajaran Islam itu sendiri. Sehingga kita perlu memahami dengan baik bahwa perkara adab dan perkara akhlak ini tidaklah berlaku di dunia nyata saja, tetapi juga di dunia maya. Karena itu, setiap aktivitas apapun yang kita lakukan di dunia maya itu juga terikat dengan hukum-hukum Islam berkaitan dengan akhlak. Dan teman-teman sudah sangat familiar. Kemarin sudah Ustadz coba kolek ya, coba kumpulkan. Ternyata semuanya rata-rata sudah punya akun sosial media, bahkan lebih dari 1, ya kan? Ada yang punya 2, ada yang punya 3, atau mungkin lebih daripada itu. Perhatikan bahwasanya semua yang kalian miliki
akun sosial media yang kalian miliki itu adalah dua sisi yang akan saling tarik-menarik. Bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi keburukan. Maka penting bagi kita untuk bertanggung jawab dalam menggunakan akun sosial media kita masing-masing. Masih ingat kemarin bahwasanya di dalam menggunakan akun sosial media kita itu setidaknya kita perlu perhatikan 3 hal ya. Pertama, menghormati hak Allah, yaitu ketika melakukan sesuatu kita merasa diawasi, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting agar kita tidak mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam beraktivitas di dunia maya. Yang kedua, selain itu ada hak-hak Allah, juga ada hak-hak sesama manusia. Nah, karena itu kalau kita beraktivitas di sosial media kita, itu perhatikan kalau kita tidak ingin dizolimi, tidak ingin kemudian tersinggung di dunia nyata, di sosial media juga demikian. Kita harus perhatikan ada hak-hak saudara kita di sana. Nah, caranya gimana? Tentu saja dengan menjaga akhlak yang mulia. Oke. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam aktivitas bersosial media yang perlu kita jaga itu adalah konten kita. Kalau di dunia nyata yang perlu kita jaga adalah ucapan kita, ya kan? Ucapan kita. Nah, di dunia maya itu tulisan ataupun produk yang kita bikin ya, baik itu berupa video, baik itu berupa gambar ataupun berupa tulisan-tulisan, semuanya harus diperhatikan sesuai tidak dengan ajaran Islam. Misalnya ketika kita berkomentar di akun sosial media, jangan sampai mengomentari sesuatu dengan kasar, karena itu termasuk pelanggaran syariat. Yang kemarin disebut dengan apa? Masih ingat? Ketika berkomentar dengan kasar, menyinggung perasaan orang, apa namanya? Cyberbullying. Nah, maka kita dituntut untuk menghindari itu, berbicara dengan bijak, menulis dengan bijak, dan yang berikutnya yang ketiga, hindari fitnah dan ghibah atau fitnah dan gosip. Masih ingat? Jika sesuatu itu tersebar di dunia maya dan itu bukan kebenaran atau justru sebaliknya itu berita palsu, apa namanya? Hoax atau hoak ya, tulisannya hoak, dibacanya hoax ya, berita bohong atau berita yang tidak benar. Baik, alhamdulillah. Selain itu teman-teman semua, ketika kita beraktivitas di sosial media kita akan sering menemukan banyak sekali berseliweran informasi yang tidak bisa kita bendung. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, atau bahkan justru membahayakan. Perhatikan mana yang seharusnya boleh kita akses, mana yang tidak. Jadi kalau bisa akun sosial media kita itu digunakan untuk hal-hal yang positif saja. Pilih konten-konten yang bermanfaat, yang membuat kita tambah cerdas, tambah pintar, begitu. Nah, hindari aktivitas mengakses konten-konten yang bersifat pornografi atau kekerasan. Cukup ya? Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kelompok 2. Kita harus berhati-hati dalam media sosial. Kenapa kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial? Oke, terima kasih, pertanyaan sangat baik untuk kelompok 2 ya, dari Ananda Bayu. Pertama, media sosial itu punya dampak yang lebih daripada dunia nyata. Ketika kita menyebarkan sesuatu yang negatif misalnya, kalau di dunia nyata mungkin kita akan bisa mengira yang kena dampaknya tuh sekian orang. Tapi kalau dunia maya itu akan berdampak secara terus-menerus karena ada jejak digitalnya yang tidak bisa hilang, ya kan? Hari ini misalnya kita buat konten hoax ya, berita palsu. Maka itu nanti orang-orang yang mengakses itu akan terus-menerus membagikan itu sampai kita nggak tahu sampai kapan. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya secara hukum, bahayanya bisa kena undang-undang ITE. Kemarin kita sudah bahas. Undang ITE itu bisa menjerat siapapun, termasuk kalian ya, para pelajar yang
melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kira-kira seperti itu, bisa dipahami? Oke. Ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain? Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Yang harus dilakukan pengguna media sosial itu apa untuk menjauhi pornografi yang beredar? Oke. Bagaimana caranya kita kemudian bisa menghindari konten-konten pornografi ya di sosial media? Yang pertama tentu saja kita mesti menguatkan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah bahwa itu sesuatu yang dilarang. Harus ada kontrol individu dalam dirinya. Karena kalau enggak ya kita merasa itu tidak masalah. Yang kedua, mesti ada kontrol sosial. Kontrol sosial itu artinya lingkungan kita saling mengawasi. Jadi jangan sampai dibiarkan. Nah, yang ketiga, peran negara yaitu adanya pembatasan akses ya. Oke, ada lagi kelompok berikutnya? Ya, silakan. Bagaimana cara kita memastikan suatu berita itu benar atau hoax? Baik, bagaimana cara kita memastikan berita itu adalah berita yang benar atau berita hoax? Caranya adalah kita perlu verifikasi ya. Verifikasi itu artinya kita mencari rujukan yang lain dari sumber yang lebih terpercaya. Oke, teman-teman semua nantinya akan Ustadz bagi menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Kelompok pertama yang kemarin sudah mempresentasikan masalah penyebaran berita hoax. Nah, Ustadz minta kalian bikin satu produk ya yang bisa kita sosialisasikan di sosial media kita berupa poster atau infografis menggunakan aplikasi yang mungkin bisa kalian gunakan, bisa menggunakan Canva atau menggunakan aplikasi yang semisal. Siap kira-kira kelompok 1? Oke, minta kelompok 2 untuk membuat satu produk yang bisa kita share ke banyak khalayak di dunia maya kita. Maka Ustadz minta membuat video pendek, short video, menggunakan aplikasi yang bisa digunakan, bisa menggunakan CapCut, bisa menggunakan yang lainnya yang mungkin kamu kuasai ya. Siap kira-kira? Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 kemarin membahas tentang penyebaran pornografi ya. Maka Ustadz minta kelompok 3 ini membuat semacam penguatan materi supaya kita semuanya semakin kokoh, semakin kuat dalam menjaga komitmen kita agar tidak terpengaruh dengan konten-konten pornografi ini. Ustadz minta kelompok 3, karena kelompok 3 ini orangnya aktif-aktif ya. Nah, kalau belajar itu suka praktek. Nah, Ustadz minta bikinlah kuis interaktif seperti yang tadi kita sudah lakukan ya, sudah laksanakan. Ustadz kasih contoh tadi menggunakan aplikasi kahoot.it. Siap kelompok 3? Ya. Oke, Ustadz kasih waktu untuk melaksanakan proyek ini. Berapa poster? 1, 2. Ya. Baik teman-teman, tidak terasa waktu kita sudah sampai pada batas akhirnya untuk sesi pengerjaan proyek. Masuk kita kepada sesi presentasi proyek masing-masing ya. Dari kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok 1, mari kita lihat posternya bersama-sama yang telah dibuat oleh kelompoknya. Oke, kita cek. Ini yang dibikin oleh kelompok 1. Nah, penyebaran berita hoax. Nah, ini sifatnya infografis ya, sangat informatif sekali, bisa kelihatan. Apa itu hoax? Informasi palsu, berita hoax adalah informasi yang dibuat-buat. Nah, ini ada pengulangan kata ya. Jadi nanti kalau bisa
diefektifkan katanya nih. Informasi palsu kalau mau di sini dikasih tanda kurung atau tanda garis miring ya, garing. Informasi palsu atau berita hoax. Lalu di sini dikasih keterangan definisi berita hoax. Berita hoax adalah informasi yang dibuat-buat atau disalahgunakan untuk menyesatkan orang lain. Ini bisa dikasih spasi di sini. Ya, kemudian tujuan negatif. Ini maksudnya mungkin tujuan disebarkannya berita hoax ya. Berita hoax biasanya disebarkan untuk menguntungkan pihak tertentu. Lalu ancaman berita hoax. 1. Ketegangan sosial, 2. Kerugian ekonomi, 3. Kerusakan reputasi, 4. Penurunan kepercayaan. Ini sudah bagus. Cara mengidentifikasi berita hoax. 1. Sumber tidak jelas. 2. Judul sensasional, bombastis tadi ya. Konten merugikan, gambar dan video yang dipalsukan. Nah, ini ada typo sedikit, nanti diperbaiki ya. Informasi dari berbagai sumber. Secara umum ini sudah sangat bagus ya, infografisnya. Tinggal penulisannya yang kurang lengkap dilengkapi. Oke, kelompok 1. Nanti hasil kerja kelompok 1 ini akan kita bantu sebarkan ya. Ini penting untuk mengatasi penyebaran berita hoax yang inilah yang disebut cyberbullying, serangan yang tidak terlihat tetapi terasa menyakitkan. Cyberbullying bisa menghancurkan kepercayaan diri, merusak mental, bahkan berujung pada hal yang lebih buruk. Tapi ingat, selalu ada seseorang yang peduli. Jangan takut untuk berbicara dan mencari bantuan. Gunakan internet untuk hal-hal baik. Hentikan penyebaran kebencian dan mulai sebarkan kebaikan. Kita semua punya peran. Katakan tidak pada cyberbullying dan jadikan dunia maya tempat yang aman untuk semua. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal menjadi korban cyberbullying, jangan ragu untuk mencari bantuan. Hubungi pihak berwenang atau organisasi terkait. Oke, video 1 menit ya untuk materi saya. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah membuat video pendek yang bermanfaat sesuai dengan materi yang kita bahas. Berikutnya dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 membuat kuis interaktif menggunakan aplikasi kahoot.it. Wah, mana nih? Kita cek ya. Ini kita main lagi berarti. Oke. Semuanya sudah menjawab. Mari kita lihat. Siapa juaranya? Naufal, juara 3. Rifki, juara 2. Juara satunya adalah Iqmal ternyata ya. Kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, luar biasa. Kuis yang dibikin kelompok 3 ya. Semakin memperkuat pemahaman kita terkait materi ini. Baik. Bagaimana? Menyenangkan hari ini? Menyenangkan. Oke teman-teman, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya, mulai dari membuat poster, kemudian membuat video pendek, dan juga membuat kuis. Semuanya sudah berjalan dengan sangat baik. Harapan Ustadz, apa yang sudah kalian kerjakan hari ini tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya silakan kalian membuat karya-karya terbaik yang bisa menginspirasi dan membuat dampak yang baik. Akhirnya karena waktu kita sudah berakhir, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Sebelum kita tutup, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan pada Ananda Naufal untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan kepada Anda dan Naufal yang telah memimpin doa pada hari ini, juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang bermakna dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.